Shalom, selamat Sabat. Berapa banyak yang bersuka cita pada Sabat ini? Puji Tuhan, terima kasih. Saya pun juga merasakan sukacita yang sama. Ada beberapa hal yang mendasari sukacita pada Sabat ini. Secara pribadi, saya bersuka cita oleh karena di Sabat yang lalu, setelah kita menyelesaikan 1 minggu dalam acara kebaktian kebangunan rohani, kita senang oleh karena ada 1 jiwa yang baru yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin saudara. Ini bukan hanya sukacita saya sebagai gembala jemaat, tetapi juga adalah sukacita bagi kita semua. Dan senang pada Sabat ini, Bapak Muara Karta bersama dengan anak menantu boleh bersama-sama, boleh hadir di tempat ini. Saya juga senang bersuka cita oleh karena sahabat kita, Captain Barry yang biasanya berada jauh dari kita, Sabat ini boleh hadir bersama. Setelah Sabat lalu juga bersama-sama dengan kita menikmati waktu. Dan ini menjadi sukacita tersendiri bagi kita. Dan tadi saya dibisikin sama Om Tony. Bapak Kennedy yang di depan. Oh, selama ini saya hanya mendengar cerita tentang pertemanan Om Tony dan beliau. Dan ternyata Sabat ini kita tidak hanya mendengar ceritanya, tetapi kita juga bisa bertemu. Selamat datang bagi Bapak Kennedy dan Ibu. Mungkin tadi sudah disambut, tapi kalaupun belum, biarlah ini boleh menjadi berkat tersendiri bagi Bapak Kennedy dan Ibu dan keluarga dan kita semua yang sudah hadir. Saya juga memperhatikan ada tamu-tamu lain yang juga hadir. Ya, kalaupun dibilang tamu sebetulnya sudah sering sekali ya. Keluarga Bapak Silalahi dan Ibu dari Singapura. Yang kalau datang ke Jakarta, thank you, selalu memilih tempat yang sederhana ini untuk datang beribadah. Terima kasih. Kita senang ya saudara. Mereka yang mungkin bisa memilih kemana saja, tetapi mereka mau datang untuk beribadah di tempat ini bersama dengan kita. Dan inilah sukacita-sukacita yang saya secara pribadi nikmati. Dan saya senang, biarlah aura sukacita ini juga saya boleh bagikan kepada saudara dan kita semua boleh dipenuhi dengan sukacita. Nah untuk itu pada Sabat ini sambil persiapkan tayangannya. Saya mau sampaikan beberapa hari kemarin kami berada jauh dari saudara-saudara untuk melakukan satu pelayanan. Dan kami bersyukur pelayanan itu boleh dapat berjalan dengan baik. Dan kami sudah boleh kembali lagi. Dan apa yang diharapkan dari pelayanan tersebut boleh tercapai dan mendapat respon yang sangat positif. Dan ini juga menjadi satu sukacita tersendiri bagi saya dan tentunya bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada Sabat ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenungkan atau untuk boleh ya sedikit berbagi pikiran dari konsep pemikiran saya. Yang saya percaya saya sudah doakan. Yang kalau tadi di ruang persiapan, sahabat saya Bang Henry katakan, kalau judulnya ini lumayan, saya katakan tadi filosofikal, tetapi beliau katakan syarat muatan psikologis, istilah-istilah beliau. Apapun pemikiran saudara saat saudara membaca judul pada flyer, tentu kita semua punya masing-masing pendapat, punya masing-masing pemikiran untuk kita boleh kaitkan dengan apa yang saya akan bagikan bagi saudara. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, saya teringat beberapa hari yang lalu saat mempersiapkan pembicaraan ini, ya seperti biasa lah ya, saudara kalau berbicara dengan pasangan saudara, kami pun juga begitu. Berbicaranya mulai dari yang lembut, kadang-kadang sampai berdebat, sampai agak keras juga. Nah, saya tidak mau cerita detailnya apa, tetapi salah satu yang kami diskusikan adalah
Waktu saya lihat-lihat di handphone, mungkin saya tidak usah sebutkan siapa, tetapi saya dapati ada salah satu profil picture pada waktu itu. Ada seorang ibu yang sementara berdiri di samping sebuah wedding cake atau kue pengantin, itu bahasa kita ya. Lagi berdiri di samping wedding cake. Saya tanya istri saya, sayang, kalau kamu lihat foto ini, apa yang ada dalam pikiran kamu? Saya bilang begini, yang saya pikirkan kalau saya lihat foto ini, pertama, ibu ini seorang baker, apa istilahnya? Seorang baker ya? Ya, seorang pembuat kue atau pembuat cake. Ya, oke. Terus apalagi? Ternyata bukan hanya itu saja. Yang melintas dalam pikiran saya, mungkin ibu ini sudah lama menunggu waktu yang baik. Dia ingin cepat-cepat, bukan cepat lah ya. Mungkin dia ingin untuk memiliki mantu kali ya. Atau mau menikahkan anaknya. Begitu saya hadapkan fotonya foto ini kepada istri saya di handphone. Kalau kamu apa yang kamu pikirkan? Istri saya katakan bisa saja dia mau menikah lagi. Apakah sudah ada di sini fotonya? Ini foto yang kami ambil dari luar ya, tapi bukan orang tersebut. Jadi dari diskusi yang sederhana ini, saya dan istri melihat dalam sudut pandang yang bisa saja berbeda-beda. Mungkin saudara juga punya sudut pandang yang lain bila mana melihat satu peristiwa atau melihat gambar atau foto dan saudara bisa berargumen dan memberikan pendapat. Jadi sudah bisa? Sepertinya sudah soak baterai, bisa dibantu saja. Jadi ini gambar yang saya ambil hanya sekedar sebagai ilustrasi. Kalau seorang wanita yang seumur itu berdiri di depan tart wedding cake, kira-kira apa? Bisa saja dia seorang baker, bisa juga dia punya kerinduan seperti tadi, dia ingin supaya cepat punya mantu. Atau kalau pikiran yang lebih liar lainnya, dia mau menikah lagi. Tapi saya lihat kalau sudah seumur begini kira-kira, ya who knows saudara ya, anything could happen ya. Ya itu bisa saja terjadi. Dan kami akhiri diskusi itu sampai di situ. Saya masuk untuk mempersiapkan pembicaraan dan saya cari ada sebuah gambar yang sebetulnya cerita lama dan saya yakin saudara juga sudah sering mendapatkan cerita ini. Tapi saya ingat pertama kali saya mendengarkan cerita tentang yang berikut ini adalah di tahun 95 pada waktu pendeta Hudiard Muskita membawakan sebuah renungan atau khotbah dan dia ceritakan tentang cerita ini. Seorang ayah, putranya dan keledai. Jadi diceritakan di dalam satu society, mungkin di sekitar pasar atau di dalam sebuah komunitas, ada seorang bapak dan putranya, mereka menunggang keledai. Mungkin melewati kumpulan orang. Dan di dalam gambar itu ada orang yang melihat dan memberikan komentar. Waduh, sepertinya mereka nggak punya nurani. Keledai sekecil itu ditunggangi 2 orang. Akhirnya dalam perjalanan beberapa saat mereka berpikir, oh iya juga ya, ya sudahlah kita tukar lagi posisi. Mereka bertukar posisi, ayahnya yang naik keledainya, anaknya yang jalan mengiring keledainya, di mana ayahnya di atas. Tapi mereka lewati lagi kerumunan orang dan ada lagi komentar yang mereka dengar. Orang tua macam apa itu? Masa anaknya disuruh jalan kaki, dia naik di atas keledai?
Mungkin mereka dengar kalimat itu, kemudian mereka berdiskusi lagi, dan kemudian mereka merubah lagi formasinya. Formasi berikut ditukar, gantian Lana, kamu lagi ya yang naik di atas keledai biar ayah yang menggiring kamu. Mereka berjalan, bertemu lagi dengan orang lain, kemudian memberikan komentar juga. Memang anak kurang ajar, orang tua disuruh jalan kaki. Akhirnya terpukul juga. Ya, mereka merasa, wah ini berarti masih tidak benar juga apa yang kita buat. Dan karena mereka terpengaruh dari apa yang didengar, akhirnya formasi berikutnya mereka rubah lagi. Ya sudahlah, kita jalan saja berdua, kita tariklah keledainya. Dan sudah tahu, tetap saja menuai komentar. Apa komentarnya? Bego banget sih punya keledai malah jalan kaki. Itulah komentar-komentar yang didapat oleh seorang bapak dan anaknya yang berjalan bersama keledai. Mungkin kita ya merasa geli, merasa lucu dengan apa yang dialami oleh bapak dan anak. Tapi saya mau tanya saudara, mungkin bukan seperti ini, saudara tidak menunggang keledai di kota ya. Tapi prinsipnya, pernahkah saudara berada dalam situasi yang demikian? Kita semua pernah berbuat satu kesalahan. Atau kita pernah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Tetapi, seperti tadi, pandangan-pandangan yang orang berikan, itu akan sangat berdampak terhadap apa yang kita akan lakukan. Kenapa? Mungkin sederhananya di bagian awal ini saya katakan, karena ada perbedaan perspektif di sana. Ada perbedaan perspektif. Kalau saudara berada pada situasi yang demikian, pertanyaan saya, apa yang saudara akan lakukan? Seperti anak tadi dan ayahnya. Saudara kira-kira mau ambil formasi yang mana? Kasih tinggal anak di atas, saudara giring? Atau saudara jalan bersama dengan keledai tadi berdua? Mungkin jawaban kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan apapun jawaban saudara, ya, itu adalah hak saudara dan apa yang saya rasa saudara pikir benar. Dan pasti saudara akan lakukan itu. Dan itulah mungkin perspektif saudara, sudut pandang saudara tentang hal tersebut. Atau apapun yang saudara hadapi dalam dunia pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam kehidupan, di keluarga dan dimanapun saudara berada. Saya coba melihat di sumber online tentang perspektif. Sederhananya, ya kalau bapak-bapak yang bekerja di kantor atau selalu bergelut dengan pekerjaan yang banyak membutuhkan pemikiran, mungkin awam dengan istilah-istilah ini. Jadi saya dapati bahwa perspektif itu lebih kepada cara pandang kita terhadap sesuatu. Atau sederhananya adalah sudut pandang manusia. Itu kalau kita berbicara secara pengertian. Saya juga melihat dari sumber yang lain, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dikatakan di sana bahwa perspektif itu adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai satu hal. Lihat tadi ya, cerita tadi ya. Menurut orang tua dan anak itu adalah satu hal yang tepat. Kalau anak yang dinaikkan di atas keledai dan orang tuanya menggiring, kenapa? Orang tua mungkin lebih kuat, anaknya tidak kuat berjalan jauh, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang mungkin muncul dalam pemikiran orang tua tersebut. Dan bagi dia, itulah yang tepat. Kemudian pengertian lain juga dari perspektif ini adalah jika kita mengatakan seorang memiliki perspektif, yang kita maksudkan di sana adalah bahwa dia memiliki pandangan hidup yang boleh jadi masuk akal, at least buat dia. Betul? Saudara pernah alami perbedaan-perbedaan dalam diskusi bersama pasangan saudara di rumah? Jujur, tidak usah angkat tangan, tapi saudara aminkan dalam hati saja. Saudara tidak pernah berbeda dengan pasangan saudara? Ada yang tidak pernah berbeda dengan pasangan saudara? Nurut terus apa kata suami, ikut terus apa kata istri. Saya rasa itu mungkin, ya kalau sampai ada, ya luar biasa lah saya katakan, luar biasa. Ya mungkin ada,
Ya, saya tidak berani juga katakan itu bagus atau itu tidak bagus. Tapi pada umumnya yang saya mau katakan adalah selalu terjadi banyak perbedaan dan sudut pandang dan lain sebagainya. Ini tambahan lain dari sebuah situs, dikatakan bahwa pengertian perspektif adalah sudut pandang atau cara seseorang memandang, memahami dan menginterpretasikan dunia atau satu peristiwa. Meliputi keyakinan, nilai-nilai, pengalaman dan pengetahuan individu. Ini dari kumparan.com. Ya, perspektif dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin kalau kita browsing, kalau saudara googling, ya, apalagi saudara-saudara yang beribadah dari rumah, saudara boleh cari tahu di sana banyak sumber-sumber yang lain. Saya juga dapati dari sumber yang lain dari Collins Dictionary, di sana disebutkan bahwa perspektif itu memiliki arti sebagai satu pandangan atau cara pandang seseorang yang berguna untuk memaknai ataupun memahami sebuah kejadian dan permasalahan tertentu. Semakin rumit ya, tapi juga semakin detail. Tidak hanya sebagai satu sudut pandang, cara kita memandang, cara kita melihat, mengamati sesuatu. Mungkin ini adalah bahasa saya, melihat dengan pikiran. Bisa saja istilah-istilah baru muncul. Orang kalau melihat kan pakai mata ya. Tapi bagaimana kita melihat dengan pikiran? Ya, mungkin saudara bisa buat istilah saudara sendiri untuk perspektif ini. Nah, kalau kita berbicara tentang perspektif Alkitabiah. Perspektif Alkitabiah, ya. Apa yang disebutkan di sana? Saya kutip juga ini. Perspektif Alkitabiah itu ketika kita sebagai orang percaya melihat gambaran besarnya, kita melihat bahwa semua itu hanyalah melihat hal-hal dengan pandangan yang saleh. Dengan kata lain, melihat segala sesuatu bukanlah cara dunia, bukan dengan cara dunia melihat, tetapi dengan cara Tuhan. Bagaimana kita menempatkan posisi kita melihat seperti Tuhan melihat. Nanti kita akan masuk lebih dalam untuk melihat apa maksud saya memilih judul ini dan apa yang kita bisa bawa pulang sebagai pelajaran. Nah, ada beberapa ayat yang menurut saya secara pribadi dapat kita lihat sebagai sesuatu yang mungkin kita boleh kategorikan, walaupun mungkin kita tidak bisa definisikan secara langsung, paling tidak kita boleh kategorikan sebagai perspektif. Di dalam Markus 14 ayat 48, kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan, dengan pentung untuk menangkap Yesus." Kita tahu cerita ini, betul? Ini peristiwa pada waktu Yesus ditangkap. Tiap hari dia berada hampir tiap hari Yesus berada di bait suci dalam Ka'bah. Menyampaikan firman, berkhotbah, menyembuhkan. Apalagi hal-hal yang saudara boleh name it. Apa yang Yesus buat selama hidup dia di dunia. Tapi lihat apa yang ada pada pemikiran ahli Taurat. Sehingga pada waktu mau datang untuk menangkap Yesus, mereka datang seperti mau menangkap apa? Yesus katakan, "Penyamunkah aku ini?" Sampai kalian datang itu dengan membawa pedang, membawa pentungan. Saudara lihat bagaimana pemikiran daripada ahli Taurat. Perspektif mereka tentang Yesus saat mau menangkap atau mau membawa dia. Ini hanya salah satu. Ada juga yang lain. Saya ambil dari Lukas 18 ayat 35 disebutkan di sana. Ini topiknya adalah Yesus menyembuhkan seorang buta. Kalau di sini dia sebutkan ada satu orang yang buta. Tapi kalau saudara pergi ke kitab Matius ya, di sana saudara akan dapati bahwa dalam kitab Matius di situ disebutkan Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Saya sering sampaikan ini sebagai ilustrasi, sebagai contoh. Apa yang salah di sini? Apakah Matius salah, Lukas yang benar? Ataukah Lukas yang salah, Matius yang benar? Inilah salah satu contoh bagaimana perspektif yang berbeda di antara para penulis Alkitab. Jadi kalau saudara teliti, saudara akan temukan di sana. Kenapa disebutkan 2 orang buta? Matius tidak sedetail Lukas. Rupanya orang lain yang mengantar itu di pemandangan Matius dikategorikan juga sebagai seorang buta. Tetapi dalam sudut pandang seorang Lukas, yang buta itu cuma satu. Satunya hanya menemani. Ada yang salah kira-kira dari cerita tersebut? Ya, cerita yang sama, tapi dilihat dalam 2 sudut pandang yang berbeda. Ini sedikit kalau kita mau bermain melihat tentang perspektif ini. Jadi ada 2 orang buta menurut Matius, sementara menurut
Lukas hanya ada satu orang buta. Saudara boleh cari lagi, ada banyak hal-hal yang demikian dalam Alkitab kalau saudara suka membaca dan mempelajari. Tapi jangan langsung mengklaim kalau, wah Alkitab ini yang benar, ini yang salah dan lain sebagainya. Tidak. Ada juga cara saudara mempelajari sehingga saudara tidak terjebak di dalam hanya salah benar atau menang kalah dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk, kita melihat bagaimana perbedaan perspektif yang baik itu dari kehidupan kita, di keseharian kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, atau bahkan dalam kehidupan kita berjemaat. Mungkin masih banyak lagi kalau kita telusuri, ya, hal-hal yang menarik yang menunjukkan kisah tentang perbedaan perspektif yang bahkan dimiliki oleh orang-orang yang dicatatkan dalam Alkitab, ya. Salah satu yang sangat menonjol kalau saudara pergi ke kitab Matius, saudara akan dapati dalam Matius pasal 23, itu ada satu perikop panjang di sana, bagaimana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat, ya. Celakalah kamu hai ahli Taurat, celakalah kamu, celakalah kamu. Saudara akan dapati begitu panjang kecaman yang Yesus berikan, ya. Dan tidak heran di dalam banyak scene atau di dalam banyak kisah kalau saudara baca pelayanan Yesus selama di dunia, banyak sekali yang kita dapati perbedaan antara pemikiran ahli Taurat dan Yesus. Perbedaan perspektif antara Yesus dan para ahli Taurat yang bukan saja menuntun mereka kepada perbedaan, tetapi juga bisa menggiring mereka kepada permusuhan. Tidak heran pada waktu mau menangkap Yesus, ahli-ahli Taurat memerintahkan pasukan dengan membawa pedang dan pentungan untuk menangkap Yesus. Dan tidak heran juga seringkali kita dapati dalam cerita-cerita Alkitab bagaimana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu selalu saja ingin mencari-cari kesalahan Yesus. Betul saudara? Saudara masih ingat itu? Maka kita selalu berpikir cenderung lah ya, cenderung berpikir negatif terhadap ahli-ahli Taurat. Kemudian, kadang-kadang juga kalau kita lihat kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang tanpa kita sadari, perbedaan perspektif kita, saya dan pasangan saya mungkin, saya dan anak saya mungkin, saya dan sahabat saya mungkin. Kadang-kadang tanpa kita sadari, juga bisa menggiring kepada perselisihan. Saya maunya begini, kenapa? Pertimbangannya A, B, C, D. Tapi pasangan saya, dia lebih menginginkan ini karena dia juga punya pertimbangan sendiri yang lain. Yang dua-duanya bisa saja sama-sama benar. Pernahkah saudara berada pada situasi yang demikian? Pernah? Ya, itu dalam keseharian kita. Kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, ya firman Tuhan pun kadang-kadang orang bisa melihat dalam sudut pandang yang berbeda. Jadi bisa saja di antara anggota keluarga, suami dan istri, anak-anak dan orang tua, mungkin dalam dunia pekerjaan, atau bahkan ya tidak jarang juga dalam gereja. Ya tidak usah kita lihat yang terlalu jauh mungkin di luar kota, mungkin di Jakarta atau bahkan di conference DKI ini juga banyak cerita-cerita perbedaan yang bukan hanya menjadi satu perbedaan, tetapi kemudian akhirnya ya sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Ya, seseorang yang sering melihat, mencari apapun yang bisa digunakan yang mungkin tadinya ada dalam perspektif dia, tapi kemudian bisa menjadi sesuatu yang untuk menyalahkan yang lain. Saya ingat dalam salah satu pelayanan saya di jemaat-jemaat sebelumnya, saya hanya diceritakan, saya tidak pernah ketemu. Tetapi dalam satu perbincangan, mereka sampaikan, wah kalau Bapak A ini, itu apa saja yang dia lihat pasti salah. Dan selalu diawali kalimat itu, ini salah ini lampu ini. Enggak begini nih sebetulnya. Nanti dia pergi ke pintu, ini pintu ini salah ini pintu ini. Semua apapun yang dia lihat salah, hanya pandangan dia yang benar. Ya saya berharap itu tidak ada di sini ya, dan saya rasa tidak ada. Tapi mungkin saja ada di tempat saudara bekerja. Mungkin saja ada di tempat saudara beraktivitas dengan orang lain. Atau mungkin saja ada di lingkungan saudara. Bapak Napi Tupulu kalau nongkrong misalnya bukan di Lapo lah ya. Tapi maksudnya mungkin kalau di Lapo konotasinya perspektifnya udah lain kan ya. Tapi di teman-teman Bapak berbicara mungkin ya. Saya tidak tahu apakah akan bertemu dengan orang yang seperti itu. Ya mungkin punya pendapat yang selalu berbeda dengan
apa yang dimiliki oleh pendapat pada umumnya. Kita mungkin sering berhadapan dengan situasi-situasi yang demikian. Nah, untuk itu mari kita lihat sedikit dari apa yang dicatatkan oleh Rasul Paulus. Tadi sudah dibacakan oleh Sister Kiki dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai yang ke-29 tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Jelas di dalam perikop itu dikatakan hikmat Allah dan hikmat manusia. Artinya ya, di dalam hikmatnya Allah menciptakan manusia yang memiliki akal budi yang dalam pandangan seorang Rasul Paulus dia katakan bahwa kita manusia juga memiliki hikmat dan kalau dibandingkan dengan hikmat Allah itu sangat jauh berbeda. Kita akan lihat satu persatu perbedaan-perbedaan ini. Ya, di dalam ayat bersatuan tadi saya tidak ulangi lagi, tapi saya hanya ambil poin-poinnya saja. Saya dapati di sana bahwa satu hal yang positif seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa pemberitaan tentang salib itu ya adalah kebodohan bagi yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah satu kekuatan Allah. Ini menurut Rasul Paulus. Saya percaya kita semua aminkan ini, betul? Tetapi pertanyaannya, ya, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita betul-betul menunjukkan bahwa pemberitaan tentang salib ini menjadi sesuatu kekuatan bagi kita? Ini menjadi satu pertanyaan lain untuk kita boleh renungkan. Ya itu kita bicara di gereja lah. Itu kalau kita dengar renungan lah. Itu kalau kita dengar khotbah. Kekristenan saudara tidak hanya melulu tentang firman Tuhan. Tetapi bagaimana firman itu kita hidupkan dalam kehidupan kita setiap hari. Berinteraksi dengan orang. Menghidupkan apa yang kita sudah pelajari dan dengarkan. Kedua, di dalam ayat bersatuan tadi juga disebutkan. Bagaimana memberitakan Kristus yang disalib itu bagi orang Yahudi adalah batu sandungan. Dan bagi yang non-Yahudi adalah satu kebodohan. Dan untuk yang dipanggil, Yahudi maupun non-Yahudi, Kristus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini hampir sama seperti apa yang di atas. Jadi saudara, kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi yang demikian. Memang kedengarannya seperti teoritis sekali ya. Pandangan-pandangan yang kita miliki, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan. Saya kasih contoh yang lain, terlintas dalam pikiran saya. Kedatangan Tuhan, hal yang sangat sederhana. Bagi orang yang akan dibinasakan, itu adalah peristiwa yang menakutkan. Betul? Karena tibalah hari penghakiman buat mereka. Tetapi bagi kita yang menantikan, merindukan, menunggu-tunggu kedatangan Tuhan, kedatangan Dia itu adalah kabar sukacita bagi kita. Betul saudara? Pernah saudara berada dalam satu lingkungan, dalam satu komunitas, mungkin yang kecil. Begitu saudara datang, kemudian orang katakan, aduh udah datang dia, udah datang lagi dia. Pernah saudara dengarkan orang sampai sebutkan kalimat itu? Atau sebaliknya, saudara masih jauh dari sana, woi, mari sini, kita udah tunggu dari tadi, ayo mari. Kira-kira yang mana yang lebih menyenangkan kedengarannya? Ya, tapi ini realitas saudara. Ya, saya tidak berharap itu adalah saudara, kalau yang negatif. Tapi kalau itu yang positif bagi saudara, saya sangat menganjurkan kalau bisa kehadiran kita di setiap komunitas kita adalah seperti yang saya katakan belakangan tadi. Orang merindukan kehadiran kita, orang senang kalau kita ada di tengah-tengah kita. Nah, ternyata dalam pandangan Rasul Paulus, kalau dibandingkan antara hikmat Allah dengan hikmat manusia seperti yang dia tuliskan, saya tidak ambil dari tempat lain, tetapi saya hanya menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Paulus tentang pemberitaan salib, tentang memberitakan Kristus, ya. Kadang-kadang kita temukan situasi yang demikian dalam pekerjaan kita. Saat kita harus menjelaskan apa yang kita imani. Mungkin perkara yang sederhana, masalah makanan, minuman, mungkin masalah hari Sabtu tidak bisa beraktivitas seperti teman-teman yang lain. Kadang-kadang kita masih bergumul. Apa kalimat yang tepat yang saya harus sampaikan tanpa mereka harus mengetahui atau tanpa mereka harus melihat bahwa saya sementara mempengaruhi mereka, menginjili mereka. Kadang-kadang kita masih bergumul untuk hal tersebut. Kemudian poin yang lain lagi yang kita bisa lihat. Bagaimana yang bodoh bagi dunia tapi dipilih Allah untuk memalukan yang berhikmat. Kadang-kadang saudara,
beriman kepada Tuhan, ya, percaya apa yang dia janjikan, dunia melihat itu sebagai satu kebodohan. Ini yang paling enak ini. Kenapa kamu nggak makan yang ini? Ini yang paling nikmat ini. Dan lain sebagainya. Cobaan-cobaan yang mungkin saudara sering dapati dalam kehidupan saudara. Yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Saudara mungkin pernah berada pada situasi yang demikian. Saat kita lemah, saat kita meminta kepada Tuhan. Bahkan orang-orang yang dalam pandangan dunia adalah orang-orang yang kuat. Kadang mereka juga harus tunduk terhadap apa yang Tuhan lakukan melalui kita. Yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Saudara, inilah kira-kira hikmat Allah yang kalau dibandingkan dengan hikmat manusia. Tidak terselami, tidak sampai kita pemikiran kita untuk menyelami pemikiran Tuhan. Tetapi apa yang Paulus maksudkan dengan memberikan ini kepada kita supaya kita boleh dapat mengerti, memahami, ya, bagaimana hikmat Allah yang begitu jauh daripada manusia. Dan inti dari tulisan Paulus ini, kalau kita baca tadi baik di ayat inti maupun juga di bagian terakhir dari ayat bersautan tadi, bahwa tidak ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi ini sebetulnya lebih kepada perspektif kemegahan diri. Kalau saya mau menyombongkan diri saya, kalau saya mau bermegah, bukan karena apa yang saya miliki. Paulus mau katakan bahwa kalau kita mau ceritakan sesuatu, kalau ada yang saya mau sombongkan dalam tanda petik, seharusnya Tuhanlah yang diangkat di sana. Bukan saya secara pribadi. Bukan kesuksesan saya, bukan keberhasilan saya, bukan kekuatan saya, pengaruh saya dan lain sebagainya. Nah ini yang kadang-kadang dalam kehidupan kita selalu tergoda dan tergelincir menuju ke arah sana. Salah satu yang juga saya ingin angkat dalam hubungan dengan perspektif ini adalah bagaimana artinya, sebagaimana artinya adalah bahwa perspektif itu adalah memiliki sudut pandang bagaimana kita melihat sesuatu. Yang sering terjadi adalah pada saat kita dihadapkan pada masalah. Apa yang menjadi respon kita? Tentu kita punya banyak opsi. Kalau kita berhadapan dengan satu masalah atau mungkin penderitaan atau pergumulan. Bagaimana kita melihat hal-hal yang demikian? Apakah kita sudah langsung putus asa? Apakah kita langsung memikirkan opsi yang menjadi solusi dari permasalahan yang kita hadapi? Ada orang yang mungkin pasrah. Tapi ada juga orang yang justru dari tekanan, justru dari permasalahan, problema yang dia hadapi, orang itu bisa bangkit dan keluar dan bahkan bisa menjadi pemenang dan berhasil. Sebagian orang melihat kesusahan, penderitaan sebagai satu kegagalan. Atau bahkan sebagai satu hukuman. Aduh, saya ini Tuhan sudah hukum saya. Kenapa saya seperti ini saat ini? Tetapi ada juga yang bisa melihat kesusahan, penderitaan dengan perspektif dia sebagai bagian daripada proses yang dia harus lewati untuk menuju pada apa yang sering kita dengar, road to success. Bagian dari proses untuk menuju kepada keberhasilan. Apakah kita punya pandangan yang begitu? Dua pandangan ini atau bahkan lebih mungkin kita sering temukan di dalam pergaulan kita, dalam pertemanan kita. Atau mungkin kita juga pernah berada pada situasi yang demikian. Itulah sebabnya kalau hal ini kita hadapi, mari rubah perspektif kita, rubah sudut pandang kita. Tidak selamanya masalah yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang membuat kita jatuh, hukuman atau hal-hal negatif lainnya. Tetapi bisa saja itu merupakan sesuatu bagian dari proses yang sementara mempersiapkan kita menuju kepada keberhasilan. Saudara masih ingat Yusuf? Bagaimana dia melewati jalan-jalan kesusahan dalam hidupnya. Kehidupan yang nyaman bersama dengan ayah yang sangat mengasihi, bahkan memanjakan dia. Tiba-tiba berubah dengan drastis. Dilucuti pakaiannya, dilumuri darah, diganti dengan pakaian hina, dibuang ke dalam sumur yang tidak berair, diangkat kembali, dijual. Luar biasa saudara, apa yang dialami oleh seorang Yusuf. Tetapi oleh karena dia memiliki perspektif yang positif, perspektif yang baik,
di dalam kehidupan dia, meskipun dia harus melewati berbagai kesusahan, meskipun dia harus melewati berbagai penderitaan di dalam hidupnya, tapi oleh karena dia memiliki sudut pandang yang baik tentang Tuhan, tentang dirinya, konsep diri yang benar, maka bagi Yusuf penderitaan belum tentu itu adalah satu hukuman, belum tentu itu adalah satu hal yang membuat dia down. Tetapi bagi seorang Yusuf, penderitaan yang dia hadapi itu adalah jalan, bagian dari proses yang harus dia lewati menuju kepada keberhasilan. Saudara, kalau tadinya kita punya pandangan yang sebaliknya, seperti yang tidak sama seperti Yusuf, mungkin setelah ini, bila mana saudara keluar dari ruangan ini, rubah sudut pandang saudara. Rubah perspektif saudara. Bahwa kadang-kadang Tuhan izinkan kita berhadapan dengan kesulitan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita berhadapan dengan penderitaan dan permasalahan, problema dalam kehidupan. Sebetulnya Tuhan sementara menempa kita. Mempersiapkan kita untuk hal yang baik di depan. Tidak heran dalam Kejadian pasal yang ke-50, ya, ayat yang ke-20 dikatakan, ini kata-kata Yusuf. Setelah dia berhasil di Mesir, ini yang dia katakan pada saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau saja Yusuf saat dia melewati penderitaan itu, dibuang ke dalam sumur, kemudian dia diikat, dibawa ke rumah Potifar, dia mungkin harus berjalan mengiringi itu keledai atau unta. Bisa saja dia berpikir pada waktu itu bahwa penderitaan apa ini yang saya hadapi. Mungkin bisa saja dia protes di dalam hatinya. Bisa juga dia jadi seperti mungkin bukan mengutuk ya, tapi mungkin bisa ya seperti mengklaim atau protes kepada Tuhan. Atau kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dan lain sebagainya untuk membela diri dia. Tetapi ya saya tidak tahu apakah saudara pernah membaca, adakah dalam catatan. Mungkin ada, tidak dicatat atau memang tidak ada. Tetapi kita lihat bagaimana pribadi dari Yusuf yang pada akhirnya kita tahu dia sementara dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Penderitaan dan permasalahan tidak melemahkan iman Yusuf, tetapi sebaliknya. Ini adalah satu konsep diri, perspektif yang benar dari seorang Yusuf. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari sini saya ingin mengajak kita juga untuk memiliki pemikiran seperti salah satu contoh tokoh Alkitab ini. Memiliki perspektif yang benar tentang diri kita, tentang Tuhan, dan juga tentang sesama. Saya ingin kita mencoba ke depan. Saya tahu saudara sudah menghadapi banyak persoalan dalam hidup saudara. Dan saya yakin kebanyakan dari kita menang melawan hal-hal tersebut. Tapi saya ingin untuk lebih spesifik. Saya ingin mengajak kita sebagai komunitas gereja, sebagai masyarakat gereja. Saya ingin mengulang kembali apa yang kita sudah lewati sebelumnya. Saya mulai dari gambar ini. Kalau saudara lihat ke belakang, ya. Yang mau lihat ke belakang, enggak usah lihat ke belakang, lihat saja di situ. Memang belakangnya sana, tapi gambarnya sama aja ya. Tapi inilah tembok belakang kita, kira-kira begitulah ya. Inilah tembok belakang kita. Di belakang sana, mana ya, sana atau sana? Ya, ada tembok. Kalau saudara lihat tembok itu, apa yang ada dalam pikiran saudara? Bagaimana saudara melihat tembok itu? Apakah itu hanya sebagai pembatas ruangan ini? Pernahkah saudara berpikir lebih jauh, apa yang ada di balik tembok itu di sana? Apa yang ada di balik dinding itu? Apakah ini menghalangi saudara untuk satu hal yang mungkin baik dalam pemikiran saudara? Atau saudara punya pemikiran lain, mungkin terlintas dalam pikiran saudara. Itu adalah kesempatan. Itu di balik tembok itu ada peluang. Saudara, sudut pandang kita dapat merubah kita. Perspektif diri kita yang benar dapat merubah kehidupan kita. Ya, kalau saya katakan saya ini tidak tahu apa-apa, saya ini bodoh dan saya ini seperti itu, mungkin itulah yang akan terjadi dalam diri saya, betul?
Tapi sebaliknya, kalaupun saya demikian, tapi kalau saya memiliki perspektif yang benar, sudut pandang yang baik terhadap diri saya dan ke depan, lingkungan saya dan lain sebagainya, saya percaya bahwa itu akan dapat merubah kehidupan saudara. Sudut pandang kita dapat merubah kita. Perspektif diri yang benar akan dapat merubah seseorang. Dan bagaimana kita melihat satu permasalahan bukan sebagai halangan, tetapi sebagai kesempatan dan peluang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali saya katakan tentang dinding tadi. Saya ingin bertanya kepada saudara, ini kebetulan bukan dinding batu ya. Ini hanya dinding yang bisa dijebol. Ya, saya beberapa hari terakhir bersama dengan kedua ketua, kami sementara intens berkomunikasi dengan pengelola gedung ini. Tanpa kita sadari, kita sudah harus mengakhiri masa sewa kita sebelum bulan ini berakhir. Ada pemikiran-pemikiran yang muncul di sana. Kita mungkin bisa saja terus menikmati ini, merasa nyaman di sini, tidak masalah kalau untuk ini. Tetapi ada pemikiran-pemikiran lain juga yang timbul bahwa kita kadang-kadang sudah merasa kepanasan, kadang-kadang kita sudah merasa sesak, duduk berdampingan, tidak cukup lagi kalau gabungan-gabungan. Apa yang kita bisa buat? Banyak opsi, mungkin pindah lokasi, atau mungkin bahkan hanya sekedar pindah lantai, atau mungkin pemikiran-pemikiran lain. Tapi ada juga pemikiran, bagaimana kalau itu yang di belakang sana saja? Contohnya. Nah saudara, ini saya ingin bawakan kepada kita semua. Saya bersama-sama dengan ketua-ketua dan majelis, kami rindu untuk melibatkan kita semua untuk kembali mempraktekkan iman kita. Ingat bagaimana kita bisa menikmati tempat ini sejak 2 tahun yang lalu. Bagaimana berdarah-darah, bagaimana air mata dan doa, dan semua hal yang saudara sudah buat. Apakah kita akan berpuas diri saja dan menikmatinya seperti itu? Kita bersyukur oleh karena apa? Gereja kita ini masih kategori sepi sebetulnya kalau saya katakan ya. Tapi lihat sudah hampir penuh. Sabat lalu saya sampai tidak ketemu dan cerita-cerita lagi dengan Captain Barry, Sis Desi. Karena terpaksa mereka harus segera meninggalkan tempat ini, begitu crowded di sini. Atau mungkin karena mereka ada program. Tapi saya mendapati bahwa beberapa orang terpaksa harus meninggalkan tempat ini oleh karena begitu padat. Dan inilah keadaan kita. This is our reality. Kita membutuhkan tempat yang lebih besar. Kita membutuhkan uluran tangan yang lebih banyak dalam bergotong royong untuk memikirkan apa yang kita bisa buat. Mungkin hal yang paling sederhana yang kita bisa buat adalah menjebol dinding sana, memperluas ruang ibadah kita. Saudara boleh renungkan, pikirkan. Ya, kita bisa atau tidak tergantung apa yang ada dalam pikiran kita. Saudara sudah lihat bagaimana gelombang pertama tempat ini kita bisa nikmati. Kalau kita yakin kita bisa, saya pun percaya bahwa kita pasti bisa. Tentu dengan pertolongan Tuhan. Saudara, mari kita jadikan ini pergumulan kita bersama. Jemaat kita. Seperti pertama kali kita memasuki ruangan ini. Saya mau menghimbau kita, mengajak kita untuk menjadikan ini menjadi proyek iman kita untuk tahap kedua. Amin saudara. Saudara mau sepakat dengan saya? Mungkin saudara hanya bisa berdoa. Tidak masalah saudara. Mungkin saudara hanya bisa mempertemukan seseorang yang bisa menolong kita. No problem, no worries. Apapun itu. Kita jemaat ini sangat membutuhkan partisipasi saudara. Bahkan kalaupun itu hanya sekedar satu pemikiran dan ide, itu pun dibutuhkan. Seperti saya katakan, mari kita gumulkan bersama. Mari kita lanjutkan proyek iman kita. Kita menerapkan apa yang kita sudah pelajari saat ini. Saya percaya bila mana kita memiliki kesamaan visi, kalau kita memiliki kesamaan tujuan, memiliki sudut pandang yang kurang lebih sama, maka saat kita bawa semua ini kepada Tuhan, saya yakin di balik dinding itu ada satu peluang yang bisa kita ambil untuk menjadikan tempat ibadah kita ini lebih nyaman, lebih baik, dan bisa lebih mengakomodir banyak orang untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya mau kita semua boleh sama-sama gumulkan dan aminkan akan hal ini. Jadi saudara, singkatnya, it's only a matter of perspective. Bagaimana kita melihat.
Saudara boleh melihat tembok itu sebagai, aduh kayaknya susah juga itu dijebol. Nggak mungkin. Berapalah kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Deretan keluhan yang mungkin bisa muncul. Tapi di sudut pandang yang lain, saudara juga bisa katakan, kami punya ini sudah terbukti, kita bisa begini dan lain sebagainya, dan bisa. Tergantung apa yang saudara mau masukkan ke dalam pikiran saudara. Ada seorang yang terkenal, dia yang punya mobil apa ya, betul? Yang punya Henry Simbolon, bukan, Henry Ford ya. Kebetulan sama aja nama depannya. Ya, ada juga Bapak Henry di sini, tapi Bapak Henry Simbolon ya. Ya, ini zamannya agak jauh berbeda. Ini berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ya, beliau mungkin ya apa ya, sama namanya, titisannya, rezeki juga, oh beda nasib katanya. Ya, bukan saya yang bicara Pak ya, tapi kita semua diberkati. Apa yang dia katakan? Ini menarik saudara. Saudara boleh lupakan semua yang tadi, tapi ingat yang ini. Whether you think you can, or you think you cannot, you are right. Ya. Jadi kalau saudara berpikir saudara bisa dan kita bisa jebol itu, atau saudara berpikir, enggak bisa kayaknya. Saudara betul, dua-dua itu betul pandangannya. Tapi kira-kira arah yang mana yang saudara mau tuju? Pilihan ada kepada kita masing-masing. Saya tidak hanya berbicara ini dalam kapasitas saya sebagai gembala untuk berpikir tentang ruang ibadah kita. Tapi terapkan ini juga dalam kehidupan pribadi saudara, karir saudara, kehidupan rumah tangga saudara, pertemanan saudara, apapun terapkan prinsip ini. Dan kalau saudara pikir saudara bisa, saudara pasti bisa. Amin saudara? Memiliki perspektif yang benar adalah satu hal yang baik. Perspektif kita adalah lensa. Lihat, yang saudara bisa lihat lebih jelas di bawah. Kacamata itu saya sudah harus pakai kacamata ya, mungkin enggak bisa, umur nggak bisa bohong lah ya, Cap ya. Umur nggak bisa bohong, kita udah pakai kacamata, untuk membaca sudah harus. Jadi fungsi lensa ini untuk melihat lebih jelas di bawah, di kedalaman. Lensa di mana kita memandang kehidupan dan yang paling penting, bagaimana memandang peran Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ini sisi rohani yang saya mau ulas lebih dalam. Yang lain itu hanya penyerta, tapi saya mau kasih tahu. Melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, tidak semua orang punya pandangan yang sama. Bahkan untuk satu peristiwa yang sama-sama kita alami, mungkin dua orang mengalami peristiwa yang sama, tapi bisa dua orang ini memiliki perspektif yang berbeda. Satu bisa berpikir bahwa saya sementara menerima upah yang saya lakukan di masa yang lalu. Tetapi satu bisa melihat bahwa Tuhan sementara membentuk saya untuk tanggung jawab yang lebih besar ke depan, untuk kesuksesan yang saya akan miliki di depan. Tergantung apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Saya mau setelah kita pulang dari sini, milikilah perspektif yang benar tentang diri saudara. Miliki hikmat Allah yang seperti diajarkan oleh Rasul Paulus tadi. Bagaimana kita mengingat kembali apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Sebetulnya saudara, saya bisa sederhana saja. MCC, kita udah sanggup ini loh, ini udah lewat. Kacang-kacang ini, bisa saja seperti itu kalau mau sombong ya. Tapi ingat, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus tadi? Kalau kita mau bermegah, hendaklah kita apa? Bermegah di dalam Tuhan. Kalau Tuhan sanggup sudah buat untuk tahap pertama kita dalam perjalanan iman kita, mari kita ulangi lagi. Ini hanya sekedar pengulangan, alami bersama pengalaman dengan Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara yang bersama-sama bergumul tentu paham apa yang saya maksudkan. Dan kita semua, saudara datang sekarang, atau saudara datang dari awal, saudara datang di tengah jalan, atau saudara datang belakangan. Kita semua punya peran. Tuhan punya rencana bagi kita masing-masing. Amin. Dan kita semua menjadi satu tim untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di jemaat ini. Perspektif kita dibentuk oleh apa yang kita ketahui benar. Sebagai orang Kristen, hikmat ini harus berasal dari firman Allah. Hikmat Allah yang Rasul Paulus katakan tadi dalam 1 Korintus 1. Dan biarlah kita tidak mengandalkan hikmat kita manusia, tetapi hikmat Allah lah yang kita kedepankan. Supaya kita dapat melihat, ini ada satu kutipan, maaf saya terlalu cepat. Dari Testimonies for the Church. Kita masyarakat yang hidup di kota, dengan kemajemukan, dengan berbagai, bukan yang homogen, tapi heterogen. Orang-orang yang datang dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya, berkumpul bersama, bercampur, bersatu padu. Ya, mulai dari ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, dari Nusa Tenggara, dari Papua, dari manapun.
Kita datang berkumpul di sini dari Ambon, dari Sulawesi. Kita datang dengan latar belakang kita, dengan pemahaman kita, ya. Dan supaya kita dapat melihat, ini tulisan Nyonya White, supaya kita dapat melihat kebutuhan kota-kota ini sebagaimana Allah melihatnya. Pada saat seperti ini, setiap tangan harus dipekerjakan. Sudah lihat? Mulai dari saudara sebagai pemimpin di jemaat ini, saudara sebagai anggota jemaat, sebagai anak-anak, bahkan sebagai tamu. Saya dengan penuh kerendahan hati mengundang saudara, mari alami pengalaman iman di tempat ini. Kami membuka pintu itu bagi saudara. Tuhan akan datang, akhir sudah dekat. Hal itu sangat tergesa-gesa. Dalam beberapa saat kita tidak akan dapat bekerja dengan kebebasan yang sekarang kita nikmati. Pemandangan mengerikan ada di depan kita dan apa yang kita lakukan harus kita lakukan. Inilah keadaan kita. Ini saya kutip dari perspektif Allah yang harusnya menjadi perspektif kita. Ini dalam konteks tulisan Mission to the Cities. Jadi ya yang saya ambil kutipan bagaimana tantangan yang ada di kota. Ya, kalau saya berbicara dengan saudara sebagai orang yang hidup di kota, apa yang saya ambilkan adalah dalam perspektif kota. Dan itulah yang dituliskan oleh Nyonya White. Di sana disebutkan bahwa dalam kita beraktivitas, berkegiatan, bergaul, berinteraksi, orang mungkin bisa memandang kita dengan pemandangan yang salah. Tetapi kita dapat tetap memiliki pandangan yang benar tentang diri kita, tentang Tuhan, asalkan kita memiliki dasar pemahaman yang benar tentang Tuhan. Ada satu kutipan berikutnya yang juga saya bacakan. Terlalu sedikit perhatian yang diberikan kepada kota-kota. Ini catatan khusus yang Nyonya White berikan. Kalau saudara bandingkan, saya bukannya tidak sependapat ya, atau bukan mengecam. Tetapi pandangan yang sering beredar adalah anjuran calling untuk hidup di desa-desa, betul? Apa itu ada istilahnya, Bu Charlotte? Country living, itu istilah yang sangat populer beberapa tahun terakhir. Dan banyak yang juga, saya tidak against on that. Ya, itu pandangan saudara masing-masing. Tetapi saya dapati bahwa kota pun juga adalah tempat yang membutuhkan perhatian lebih. Ya, kota juga membutuhkan perhatian yang lebih. Dan didapati bahwa terlalu sedikit perhatian yang diberikan kepada kota. Kenapa orang enggan untuk datang ke kota menginjil? Orang berpikir kota itu sekuler. Orang berpikir kota itu penuh dengan segala macam dosa dan lain sebagainya, cobaan dan lain sebagainya. Dan orang sering hanya untuk mungkin ke sana supaya menyatu dengan alam, menghindari persecution atau penganiayaan dan lain sebagainya. Itu pandangan mereka, that's their perspective. Lihat kota-kota dan kebutuhan mereka akan Injil. Kita pun juga di kota butuh akan Injil, saudara. Amin, saudara. Siapa yang akan memberitakan ini kalau bukan kita? Saudara dan saya. Kebutuhan akan pekerja yang sungguh-sungguh di antara orang banyak di kota telah disimpan di hadapanku selama lebih dari 20 tahun. Siapa yang memikul beban bagi kota-kota besar? Pendetakah? Ketuakah? Tidak cukup, saudara. Semua kita berperan di dalamnya. Beberapa telah merasakan beban, tetapi dibandingkan dengan kebutuhan besar dan banyak kesempatan, tetapi sedikit perhatian telah diberikan pada pekerjaan ini. Saudara lihat, mungkin hal yang sederhana yang kita bisa buat, seperti saya katakan tadi, memberikan tempat yang lebih nyaman untuk orang datang dan beribadah, juga adalah bagian yang kita bisa buat dalam penginjilan di kota. Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Dalam kita, waktu kita sudah selesai, dalam kita menjalani kehidupan rohani kita. Apa yang mungkin mustahil bagi dunia, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti bisa. Ada syaratnya, ada hal yang kita perlu perhatikan. Ibrani 12 ayat 2 katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ini adalah hal yang penting yang kita perlu pikirkan. Hal yang penting yang kita harus selalu lakukan. Kita bisa saja salah dengan melihat dengan sudut pandang kita. Tapi saat kita dengan melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, memiliki sudut pandang
Kristen, memiliki sudut pandang yang alkitabiah yang seperti Tuhan katakan, kalaupun kita berhadapan dengan satu hal yang mustahil, tapi ingat saudara, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah dengan pengalaman yang sederhana ini berbicara tentang perspektif sudut pandang. Akan sedikit mengusik kita, mengusik saudara dan saya untuk come on, bangkit, bangun dari kenyamanan kita. Apa yang saudara bisa buat? Pikirkan, lakukan sesuatu agar itu boleh menjadi berkat. Bukan saja bagi kita yang ada di kota ini, bagi orang-orang yang nanti akan datang. Dan biarlah itu semua dapat mempersiapkan kita untuk melekaskan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita sekalian adalah doa dan harapan saya. Amin.